menjelaskan mengenai materi kimia organik tentang senyawa alkena. Semoga teman-teman tetap bersemangat dalam belajar meskipun dalam kondisi penyebaran COVID saat ini. Dan juga jangan menghalangi semangat kalian untuk tetap belajar secara online. Oke, saya lanjutkan. Ya, mengapa seorang farmasis perlu untuk mempelajari gugus alkena? Ya, jawabannya hanya satu. Karena banyak sekali senyawa obat yang memiliki gugus alkena. Mempelajari alkena itu menjadi tugas utama seorang farmasis ya, yang berhubungan untuk menjamin mutu obat yang diberikan pada pasien. Itu adalah salah satu tupoksi kita sebagai seorang farmasis. Mengapa kok kita harus belajar gugus ini, gugus itu? Ya, itu karena senyawa obat hampir 95% senyawa organik dan banyak juga mengandung gugus-gugus alkena. Oke, seperti contoh ini adalah stibel 5 ya. Isinya adalah diethylstilbestrol 5 mili. Obat ini adalah obat yang digunakan untuk menekan produksi estrogen pada kanker payudara. Mekanismenya yaitu menghambat enzim aromatase ya, jadi aromatase inhibitor. Enzim aromatase ini diketahui mengubah hormon testosteron menjadi estrogen. Pada wanita, kelebihan hormon estrogen ini dapat memacu apa? Pertumbuhan yang berlebih pada sel mami payudara sehingga menyebabkan tak terkendali, menyebabkan kanker payudara. Ya, diethylstilbestrol ini memiliki rumus C18H20O2 ya, memiliki gugus alkena sehingga juga memiliki isomer geometrik. Yang pertama adalah yang sebelah kiri ini ya, saya jelaskan di mana gugus alkenanya ini. Kalau benzen bukan alkena ya, benzen ini di luar ada apa bukan dikatakan alkena, nanti saya jelaskan pada waktu materi benzen sendiri. Ini ya, rumusnya sama. Sedangkan letak posisinya yang berbeda. Ini adalah disebut sebagai isomer geometrik karena adanya gugus alkena. Ini adalah trans, posisi yang berseberangan seperti ini ya, atau bisa disebut sebagai engagement. Kemudian kalau ini adalah bisa disebut cis atau yang disebut sebagai susamen. Nanti kalian akan tahu seperti apa. Nah, obat yang memiliki efek untuk menghambat aromatase inhibitor ini yang ini ya, yang dalam bentuk trans. Kalau cis tidak. Seandainya kalian nanti bekerja di industri, kemudian ada obat senyawa obat ini datang, rumus molekulnya sama, tapi bentuknya berbeda. Kalian harus bisa menganalisis, membedakan. Seperti itu ya. Makanya belajar farmasi step by step, mulai dari dasar. Oke, saya lanjutkan slide berikutnya. Jadi ini tidak bisa digunakan ya. Nah, ini gugus alkenanya. Oke. Nah, semisal ini adalah enzim aromatase. Ini mekanismenya adalah aromatase inhibitors. Untuk yang bentuk trans, dia cocok bisa masuk ya, sesuai ikatan obat sama reseptor. Nah, ini bisa masuk sehingga dia dapat menghambat. Tetapi kalau kita lihat, senyawa ini nggak masuk karena apa? Nah, lubangnya aja udah berbeda, sehingga senyawa bentuk cis itu tidak memiliki efek sebagai aromatase inhibitor meskipun ya rumus molekulnya itu sama. Makanya oleh karena itu sangat penting kita mempelajari gugus alkena. Ini salah satu contoh ya. Oke.
Nanti apa saja yang perlu kita pelajari? Yaitu yang pertama, pengertian dasar apa sih senyawa alkena itu. Yang kedua, isomer geometrik pada alkena. Nanti saya jelaskan isomer cis sama trans atau isomer Z sama I-nya itu seperti apa. Ini sama, cuma tata caranya aja yang sedikit berbeda. Ya. Sistem tata nama alkena, kemudian cara pembuatan senyawa alkena, kita akan mengetahui ada aturan Sat-Sheff dan kereaktifan ikatan alkena. Nanti kita tahu, kita bisa meramalkan, oh obat ini harus disimpan di mana ya. Kemudian mudah nggak teroksidasi, kita bisa melihat dari gugus alkenanya itu seperti apa. Ya, oke. Ya, yang pertama ini alkena memiliki satu atau lebih karbon ya dengan ikatan ganda dua, yaitu adanya ikatan alkena yang paling, jadi boleh dua tiga banyak boleh, yang penting ada satu aja itu sudah disebut sebagai gugus alkena. Alkena yang paling sederhana yaitu etilena atau epena. Kalau alkuna itu ada satu aja ikatan rangkap tiga, bukan rangkap ganda lagi ya. Dengan rumus CnH2n min 2. Kalau alkena Cn ya H2n. Ini ibaratnya sudah pernah kita pelajari. Oke. Kalau kita melihat sudutnya ya antara alkena sama alkena ini nanti membentuk sudut 120 derajat. Kalau alkuna 180 derajat. Kalau misalnya SP ikatan rangkap biasa, sudutnya yang terbentuk adalah 109,8 derajat. Tapi tidak saya gambar di sini, saya lupa. Tapi nggak apa-apa, kita fokus ke alkenanya dulu ya. Ya, untuk alkuna yang paling sederhana adalah etuna atau asetilena. Oke, kita lihat struktur alkena. Ikatan rangkap dua terdiri atas sp dan ikatan pi. Kalau kemarin kalian udah belajar ikatan hidrokarbon, ikatan cc itu adalah ikatan sigma, ya. Oke. Ikatan sigma terbentuk karena overlapping orbital sp2 dari masing-masing atom C. Jadi nanti kalian tahu, jadi ini ya, ikatan ini nanti yang ini dua atom C ya. Yang hijau ini adalah sp2, jadi overlapping dari seperti ini. Jadi akan membentuk ikatan sp2. sp3. Kemudian kalau misalnya ikatan pi terbentuk karena overlapping sumbu sejajar orbital pi dari masing-masing C ya. Yang merah ini adalah orbital pi-nya. Makanya disebut sebagai pi bonding, kalau ini adalah sigma bonding. Ya. Nah, untuk overlapping kedua orbital P harus berada dalam satu bidang yang sama. Ini berada satu bidang yang sama di atas atau di bawah. Ini adalah orbital pi. Ya, kalau kita lihat secara tiga dimensinya jadi seperti ini ya. Jadi overlappingnya kelihatan, ini atom H, ini atom C-nya. Nah, ini adalah kurang lebih 120 derajat ya. Seperti itu. Oke. Sifat ikatan rangkap dua pada alkena atau ikatan pi itu lebih mudah putus daripada ikatan sigma. Ya, karena energi ikatan pi itu lebih lemah. Ya, jadi mudah mengalami reaksi adisi. Ikatan rangkap dua juga punya sifat menghalangi rotasi bebas dari ikatan tunggal, daripada ikatan sesi ikatan tunggal, sehingga pada alkena ada isomer geometris. Jadi
ada hambatan rotasi bebas atau hambatan konformasi. Bukan konfigurasi ya, bedakan antara konfigurasi sama konformasi. Ya, ikatan geometriknya itu bisa disebut sebagai cis atau trans atau yang lebih umum secara IUPAC, Engelmann sama Zusammen. Oke, saya contohkan, gambarkan aja supaya kalian nggak bingung. Apa yang dimaksud hambatan rotasi bebas itu seperti apa? Saya gambar dulu. Ini yang tersederhana yaitu tanah sama tuna. Ya, saya pindah dua ini satu ya. Mana saya letakkan di tiga dimensinya ya. Saya copy paste. Ini aplikasi Cemtro. Wajib sebagai seorang farmasis memiliki aplikasi ini karena aplikasi ini sangat berguna. Kita lihat ya, kalau ikatan yang pertama ini adalah SP3, di mana ikatan SP3 ini khas ya. Sangat khasnya karena apa? Dia bentuknya adalah tetrahedral. Ini tetra, ini hedral. Kalau misalnya ingin kita lihat, nah ini kan sudut yang terbentuk ini adalah 109 derajat. Dan ikatan C sama C kurang lebih 1,5 nanometer atau ini ya apa namanya 1,5 Armstrong ya. Kalau bisa kita ingin tahu, kalau yang ini lebih pendek 1,4-an kurang lebih. Kita tahu jarak atomnya berapa, kita bisa ukur ya 1,5 Armstrong. Tapi kalau yang di sini kita lihat, kita bandingkan berapa ya. Jaraknya itu adalah 1,3 atau 1,4. Aku lebih pendek lagi nanti ya. Saya akan menunjukkan bagaimana dia berotasi ya. Oke. Ini saya lakukan molecular dynamic pada suhu ruang. Ya, kita lihat bahwasanya senyawa ini ya, kalau kita melihat ya, ini adalah bentuknya planar. Ya, dia hanya bisa tarik menarik biasa saja. Kurang lebih kan 1,3 1,4. Tetapi kalau ini ya, dia bisa berotasi ini ya. Kalau kita lihat, ini adalah berotasi. Nah, ini loh. Dia ikut juga berotasi. Kalau lebih jelasnya nanti saya beli contoh yang lain ya. Contohnya seperti ini aja. Tak hapus ya ini. Supaya ini adalah alkana hidrokarbon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan saya buat juga misalnya ini 10 ya. 10 sebentar, saya buat 10 di sini 10. Tak kasih ikatan supaya kelihatan jelas apa yang dimaksud hambatan rotasi bebas. Oke, saya copy dua-duanya ya, saya masukkan ke dalam tiga dimensi di sini ya. Ya. Oke, kita lihat kalau misalnya ada ikatan rangkap ini kan bentuknya adalah planar letaknya, nggak mungkin menyocok sana menyocok sini ya, wes kayak gini ya. Ini juga sama, dan saat kita lakukan calculation dalam ini ya. Oke, kita bisa melihat molekul bergerak ya. Molekul ini bergeraknya seperti apa? Ya, kita lihat ikatan SP ya. SP3 ini bergerak berotasi bebas ini kan. Nah, ininya bisa kemana-mana. Ini juga. Tetapi kalau ikatan ini
dia nggak bisa, ada hambatan rotasi bebas, tidak bisa sekitar 360 derajat, tidak bisa. Kalau kalau yang lain ini bisa kan, nah, berliuk-liuk kan, karena itu adalah ikatan sp3. Oke, semoga jelas dari animasi ini. Kita lanjutkan pokok pembahasan yang tadi. H. Oke, kita lanjut. Ya, isomer geometrik pada alkena hanya dipakai bila terdapat dua atom H dan dua gugus non-hidrogen, bukan atom H, yang terikat pada setiap atom karbon. Nah, yang dimaksud cis adalah gugus atau atom non-hidrogen pada sisi sama dari ikatan alkena. Kalau trans itu adalah yang berseberangan. Contohnya seperti ini. Ini harus ada atom hidrogen di sini, atom hidrogen di sini. Kalau H sama H ini adalah sama berseberangan, ini ya nggak berseberangan dalam satu ruang, maka disebut cis. Kalau ini adalah trans atau ya paham. Tapi kalau semisal ya, nah ini juga bentuknya cis, ini adalah bentuknya trans. Oke, isomer geometrik terdapat 3 isomer C4H8 pada suatu alkana. Dari ketiganya hanya satu yang menunjukkan isomer geometrik. Karena apa? Kalau kita H dalam satu ini bukan isomer sama, ya. Tapi kalau ini, ya kita lihat ini ada H, ini H di sebelah sini, maka ini adalah cis. Kalau ini adalah trans berseberangan, atau bisa kamu melihat yang ini, oh ini berseberangan, oh ini satu sisi. Kalau ini tidak bisa karena sama, apa yang ini karena ini adalah senyawa sama, harus terletak pada atom hidrogennya berbeda, ya seperti itu. Oke, paham? Nah, sekarang kita coba isomer mana yang termasuk isomer geometrik. Ya, kalau seperti ini kita lihat. Karena ini posisinya ya berbeda, nggak sama, maka ini adalah cis ya. Tapi kalau yang ini kan dalam satu letak dalam satu atom yang sama hanya. Maka bukan ya, ini juga bukan ya. Karena ini sama. Kalau ini juga termasuk berbeda, tapi tidak mengatakan cis dan trans nanti. Nanti saya akan ajarkan ini apa. Ini termasuk uh, yang Z sama ini ya. Nah, latihan soal ya. Manakah senyawa berikut ini yang merupakan isomer cis dan trans? Nah, kalian bisa mengerjakan. Untuk yang A seperti apa? Kemudian yang B seperti apa? Ya, ini nanti kalian kerjakan PR di rumah. Ya, kerjakan supaya kalian bisa. Terus beri nama senyawa berikut. Ya, misalnya 2, ini senyawa, nama senyawanya apa? Ya, nah, sebelum memberi nama, saya ajarkan dulu apakah ini cis atau trans. Ya, kalau kita lihat pada posisi ini, ya pada posisi ini kita lihat, oke, ini adalah ada atom yang ini seperti ini yang besar, ya di sebelah sini, ini yang besar sebelah sini, ya, maka ini adalah trans terhadap ini. Ya. Oke. Oke, kalau kemudian yang ini adalah CH, CH. Ya nggak ada sisa matrasnya kalau yang ini ya. Karena apa? Atom H berada pada kubu yang sama. Tidak ada.
Tapi coba yang ini ya, coba yang ini ada enggak? Oke, ini yang besar sama yang besar. Oh ini adalah trans. Jadi seperti itu. Ya, oke. Kalau bingung saya kerjakan aja yang ini tadi ya. Ini sama ini lah berseberangan ya, berseberangan kan. Sedangkan ini sama ini juga berseberangan. Ini tidak berseberangan, makanya sis atau z nanti saya akan ajarkan sis sama z itu seperti apa. Loh, kok gak ada? Bentar ya, saya lihat dulu. Oh ya, ini saya kalau yang disebut z itu ibaratnya berdasarkan nomor atom. Sebenarnya cis sama Z itu adalah sama, cuma bedanya adalah aturan CIP yang tadi ini belum saya jelaskan ya. Kalau berseberangan trans itu sama seperti dengan engendern, kalau ini adalah susah, men. Oke. Jadi kalian bisa lihat yang tadi ya. Nah, kalau ini seperti apa? Ya, yang atom yang besar di sebelah sini, yang ini sebelah sini, maka ini adalah cis atau yang disebut sebagai apa? Susamen. Ya, Z. Oke, ini udah nanti saya ajarkan satu persatu. Santai-santai saja, pelan-pelan, asal mengerti ya. Oke, saya tanya, lu mengapa? Mengapa ya? Mengapa ini salah ini? Ya, mengapa minyak goreng yang digoreng terus-menerus menjadi berbahaya? Kita tahu minyak goreng itu kalau kalian lihat ada yang ibaratnya mengandung omega 3 bla 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 dan lain-lainnya. Ya, itu adalah senyawa alkena. Misalnya ini mengandung asam oleik. Ya, itu seharusnya minyak goreng semua minyak yang baik itu posisinya adalah cis, nggak pernah trans. Tapi bisa saat dipanaskan terus-menerus dengan suhu tinggi, maka dia akan berubah menjadi trans. Ya, bedanya apa saat cis minyak cis itu dia berbelok kalau ini adalah lurus berbentuk fibrosis yang dapat menyebabkan apa? Berbahaya untuk tubuh, dapat menyebabkan jantung koroner karena apa? Menumpuk plak dalam pembuluh darah. Karena susah untuk dibuang oleh tubuh. Tapi kalau enggak, sisi yang bagus ini karena bentuknya adalah melingkar, melekuk-lekuk itu menyebabkan mudah dibawa dan diekskresikan oleh tubuh, tidak mengalami penumpukan ya. Dan kita tahu bahwasanya ada vitamin omega 3 minyak ikan. Ini saya tidak di endorse ya ini ya. Nutrimeg ini apa kandungannya, bagaimana strukturnya? Minyak ikan omega 3 itu terkenal untuk kecerdasan karena mengandung apa? ALA, EPA, dan DHA. Dulu kan di ikan-ikan, oh mengandung ALA, EPA, dan DHA, bla 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 ya. Saya gambarkan strukturnya. Ya, kenapa kok disebut omega 3? Ini kandungan omega 3 itu kandungan dari ini. Kan gugus fungsi yang utama adalah asam karboksilat. Ya, gugus setelah asam karboksilat yang di sebelah sini itu disebut sebagai alfa. Kalau di sini beta. Kalau beta habis itu apa? Gamma. Nah, kenapa kok omega? Kita selalu mendengar istilah alfa dan omega. Itu adalah istilah Yunani yang akhirnya ada awal, ada akhir. Jadi omega itu adalah akhir. Jadi omega 3 itu terhitung dari di akhir. Satu, 2, 3 itu ada ikatan alken. Makanya disebut sebagai omega 3. Ya. Nah, kalau EPA itu kepanjangan dari eiko.
pentanoic acid. Ya, Eko itu berapa? Kalian bisa hitung ya. Jadi deka itu adalah 10. Eko itu 18. Kalau kalian itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eko 20 ya. Kalau eh, dokosa hexanoic acid kalian bisa hitung, itu ibaratnya kalian belajarnya dari nanti yang alkena itu adalah deka dan lain-lainnya seperti apa, itu akan menunjukkan dari uh, jumlahnya C yang ada di sini ya. Lihat ya, EPA itu dari Eiko ya, P-nya adalah pentanoik, ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kalau heksanoid di sini ada 6. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, di sini kita lihat 1, 2, 3 omega kan, omega 3. Jadi disebut EPA dan ini DHA. Ini minyak ikan bagus, gak menyebabkan penumpukan kolesterol. Justru ini dapat meningkatkan lemak baik yang disebut sebagai HDL dalam tubuh, bukan LDL. Kalau LDL itu yang bisa dikenal sebagai lemak buruk. Ya, jadi high density ya, kalau HDL itu lipophilic acid. Ya, bagaimana dengan struktur ada vitamin omega kompleks? Sama dia punya juga alkena. Ya, alkenanya ini apa? Omega 3 tadi sudah saya sebutkan. Kalau omega 6 itu linoic acid. Ya, lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, di 6 ada alkena. Kalau omega 9 itu terdiri dari oleic acid sama erucic acid. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, itu adalah omega 9. Tapi kalau senyawa ini penyimpanannya apa? Karena senyawa alkena kan mudah teroksidasi juga, mudah rusak, terhidrogenasi. Kalau nyimpennya itu salah ya otomatis yang harusnya dia baik menjadi buruk, menjadi berubah menjadi trans, itu juga tidak baik. Makanya kalau masak ikan kalau terlalu matang, apalagi minyaknya nggak pernah diganti, digoreng terus berkali-kali, minyaknya menjadi bukan minyak yang baik tapi minyak yang buruk ya. Posisinya trans yang memanjang itu tadi itu menyebabkan apa? Penyumbatan pembuluh darah, bisa jantung koroner, bisa ke arah stroke ya. Nah, contoh lagi astaxanthin, lihat ini diklaim aktivitasnya lebih bagus dari vitamin E 1000 kali lipat. Jadi kita bayangkan, kita banyak ikatan alkena ini, apalagi ikatan alkena yang rangkap terkonjugasi yang bisa beresonansi, ini punya efek untuk meretalkan radikal bebas. Sedangkan vitamin E dia nggak ada, dia hanya berpengaruh pada ikatan benzene saja. Dan ini ada bentuk tabletnya 4 mili, ada yang 6 mili, ada bentuk gel untuk muka supaya nggak awet muda, supaya nggak kena radikal bebas juga ada ya. Jadi ini fungsinya belajar alkena. Jadi kalian paham, oh kenapa seperti apa. Jadi nanti nyimpan di apotek yang lain. Oh saya tahu ini harus disimpan di mana, seperti apa. Terhindar dari cahaya matahari supaya tidak terjadi hidrogenasi dan lain-lainnya ya. Oke, vitasid ini biasanya kandungan untuk perimalam ya. Ini adalah tretinoin ya, ada yang 0,025, 0,05, 0,1%. Ini kan nanti kalau kalian sudah semester Alkatas akan diajari guideline kapan pemberian vitasid 0,025, kapan 0,05, kapan 0,1%. Itu nanti, ini kan masih dasar, kalian masih semester 2. Jadi belajarnya adalah pelan-pelan dan bertahap.
tahap itu yang harus kita lakukan. Ya, ini adalah derivat vitamin A seperti ini ya. Ini ada Akena. Ini ya kalau tidak disimpan dengan baik, biasanya dicampur-campur sama dokter kulit, ditambahin, nggak ditutup rapat kena cahaya matahari, teroksidasi, jadi warnanya hitam. Karena kita tahu sifat alkena itu mudah teroksidasi. Bisa alkena kalau dioksidasi menjadi senyawa hidroksi, dioksidasi menjadi aldehid, menjadi asam karboksilat. Nanti saya akan jelaskan pelan-pelan ya. Oke. Ada lagi senyawa koenzim Q. Ini juga senyawa ada alkena di sini. Panjangnya bisa sampai 6 sampai 10. Dan koenzim Q ini juga vitamin sangat bagus untuk orang-orang dengan penderita jantung sering diresepkan koenzim Q. Semua koenzim Q biasanya adalah diberikan produksinya itu selalu soft kapsul yang terlindungi ya. Karena apa? Dia mudah teroksidasi dalam bentuk cairan. Kalau produk yang Nutrimeg ada yang berbentuk tablet hisap ya, tapi yang lain kebanyakan adalah soft kapsul. Nah, kita lihat kan tertutup kan tidak apa ini wadahnya itu yang tembus cahaya. Kalau tembus cahaya mudah teroksidasi ya, rusak akhirnya nggak berguna. Nah, kita lihat simvastatin juga sama kan, orang misalnya penderita jantung koroner itu biasanya diberikan untuk mencegah profilaks tidak terjadi blockage pembuntuan lagi, meskipun kadar LDR-nya normal ataupun yang lainnya bagus, simvastatin mesti tetap akan diberikan salah satu obatnya, tapi ini nggak dipelajari terlalu lanjut, itu kan farmakoterapi ya. Itu nanti bisa menyebabkan apa? Penurunan koenzim Q dalam tubuh. Penurunan koenzim Q dalam tubuh itu juga menyebabkan apa? Defisiensi energi metabolisme mitokondria. Kita tahu bahwasanya mitokondria itu penghasil apa? Respiratory cell ya, yang menghasilkan energi. Ini yang menyebabkan otot jantung mengalami kelelahan, gangguan kontraktilitas, miolisis, dan dapat menyebabkan hipotensi. Sehingga koenzim Q ini diberikan. Nah, ini salah satu senyawa alkena. Sehingga penting seorang farmasis belajar alkena itu penting. Karena saya tahu kebanyakan orang-orang farmasis, mahasiswa apa sih Pak Kali kok ini kok gak jelas belajar gugus ini, gugus ini. Nah, kalau gini kan jelas apa yang kalian pelajari. Oh, ternyata memang penting ya. Nanti kalau ada, oh senyawa kita harus tahu mempelajari sifat-sifatnya seperti apa dan seperti apa. Sehingga kita tahu sebagai seorang farmasis ya. Oke, tata namanya ya. Secara IPEC, tata namanya ada aturan. Yang pertama, tentukan dan beri nama pada rantai C terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 2. Nanti misalnya jumlahnya ada 6, maka heksana ya. Tapi letaknya di mana? Itu bukan heksana, tapi heksana. Jadi seperti itu. Beri nomor atom C dari rantai terpanjang sehingga ikatan rangkap terletak pada atom C dengan nomor yang terkecil ya. Jadi nanti kalian akan jelaskan aturan-aturan ini, saya jelaskan pelan-pelan. Bila ikatan rangkap mempunyai posisi sama dari ujung rantai, pakailah posisi substituen yang ada untuk menentukan penomoran yang awal ya. Lokasi ikatan rangkap dinyatakan oleh nomor atom C terendah yang mengikat ikatan rangkap. Contoh, 1 butena, bukan 3 butena. Ya, nanti saya jelaskan pelan-pelan ini ya. Tentukan letak dan nama substituen lainnya. Ya. Kemudian satukan semua nama substituen menurut abjad yang ada pada rantai atom C yang terpanjang. Oke. Bila
terdapat lebih dari satu ikatan rangkap, dikasih awalan kalau 2 di, kalau 3 tri, kalau 4 tetra, kalau 5 penta, kalau 6 heksa, dan seterusnya. Untuk menyamakan jumlah ikatan rangkap. Biasanya disisipkan huruf A sebelum awalan untuk memudahkan pelafalan. Ya, oke, letakkan contohnya buta Dena, bukan buta Dena ya. Jadi buta Dena. Letakkan setiap ikatan rangkap di nomor, mulai nomor terendah dipisahkan dengan tanda koma. Ya, jadi selalu abjad strip angka koma angka strip, kalau abjad lagi abjad, itu aturannya, jangan diterasa aja nanti misalnya buta satu, ini nggak boleh ada stripnya. Nah, ini aturan-aturan secara iPad ya. Pada sikloalkena, cincin dinamai siklo plus jumlah C plus Na, salah satu atom C ikatan rangkap diberi nomor 1. Oke, contoh. Ya, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Yang terpanjang berarti ini kan 5. Pentena. Ya, kalau misalnya di posisi 1 kan nggak usah ditulis 1 pentena. Pentena itu pasti posisinya 1. Jangan 1, 2, 3, 4. Gini ya. 4 pentena jangan ya. Jadi itu adalah caranya, cari yang terpanjang dulu. Nanti gugusnya. Kalau kita lengkap ya otomatis ya, di sini ada 2 etil ya, kemudian pentin. Kalau ini terpanjangnya dulu 1, 2, 3, 4, 5 ya, atau 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti kan ini kan sama kan. Kalau kamu ngitung gini salah, karena 1, 2, 3 ini kan dari 3 pentena, salah. Jadi kita harus seperti itu ya. Kemudian contoh, yang mana ini 1, 2, atau dari sini 1, 2, 3, 4 kan terlalu jauh ya, enggak berarti sini ya. Hex 2 ena ya, atau 2 heksena. Tapi kebanyakan iPad aturannya sekarang seperti ini. Kalau seperti ini sama 1, 2, 3, 1, 2, 3, tapi di sini kan ada gugus ininya kan, substituennya kan, makanya ini dahulukan. Berarti 2 metil hex 3 enan. Kalau di sini kita lihat 1, 2, di sini 1, 2, karena di sini ada gugus substituennya, berarti ini yang didahulukan. Maka 2 metil ini kan buta ya, buta 1,3 Diena, butan Diena. Nah, seperti itu caranya, gampang toh. Kalau yang siklo ya, siklo heksa 1,4 di ini kan 1, 2, 3, 4, boleh kamu dari sini ya sama aja karena juga setara ya, seperti itu. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, berarti lihat 1 ada metil, 2, 5 ada metil, 1,5 dimetil siklopen 1 enak. Oke, seperti itu ya tata namanya. Berapa tata nama umum senyawa alkena? Ini adalah etena atau etilena, propana, propilena ya. Nah, ini adalah sebagai substituen ya. Kalau sebagai substituen rangkap 2 nama disebutkan gugus metilen. Kalau ini ada gini adalah gugus vinil. Ini adalah gugus alil. Oke. Contoh ini minyak cengkeh mengandung eugenol. Ya ada
sering digunakan oleh dentis ya, dokter-dokter gigi ini untuk biasanya kalau sakit terus kasih ini untuk sakit gigi anestesi lokal, minyak cengkeh dikasih ke apa namanya kapas, nanti ditempelkan ke gigi yang sakit itu bisa punya sifat anestesi, ya juga punya sifat banyak cengkeh ini, sifat aktivitasnya banyak, beberapa jurnal juga antimikroba dan lain-lainnya ya. Oke, catatan biar gak lupa, ini adalah gugus vinil, ini gugus alil, ini gugus metilen. Kalau namanya Ayubacteri, apa namanya, uh, ini apa eugenol ya. Kalau ini gugus prioritas masih belum ya, nanti saya ajarkan pelan-pelan, tapi nggak apa-apa saya ajarkan. 1, 2, 3, 4, berarti namanya apa? Yaitu ini adalah alil, berarti 4 alil 2 metoksifenol, itu adalah nama iPad-nya. Kalau nggak percaya, ingat kita adalah generasi Z, di mana pakai cemdro, nggak usah terlalu susah. Ini di blok ya. Kemudian struktur tuning 4 alil ya, 1, 2, 3, 4, 2 metoksifenol ya. Jadi wajib kalian nggak usah menghafal tata nama seperti apa, pokoknya kalian tahu prinsip. Contoh saja seperti ini, tak kasih benzen ya, kemudian tak kasih seperti ini, apa namanya ini gitu kan, apa Pak Kali namanya ini Pak Kali, ya apa ini gitu kan, misalnya ya sudah kalian kan seperti ini struktur tuh. 1 ya, 3,6 posisinya apa engine DK 3,6 Diena, maksudnya apa? Dia adalah posisi apa, trans ya. Dia ini kita tahu. Ini ke sini kan trans. Ya. 1 il 3 metil benzen. Gampang toh? Ya memang gampang. Oke. Jadi seperti itu. Nanti saya akan ajarkan pelan-pelan ya. Oke. Hapus. Oke. Lanjut soal latihan ya. Berikan nama struktur di bawah ini dan gambarlah strukturnya. Ya, ini coba kalian beri nama. Saya satu saja ya, kalau saya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, karena ada 5, berarti adalah pentana. Tapi di sini kan ada substituennya 1, 2, 3. Berarti 3,4,4 ya, strip trimetil pentan. Kalau ini W2 nanti kalian kerjakan di rumah ya. 1, 2, 3 atau 1, 2, 3, karena di sini ada substituen berarti di sini kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kan heksa. Ya, sana toh. Ya. Maka 1, 2, 3 metil heks 3 enak. Caranya seperti itu, gampang toh. Kalau ada aplikasi Cemdro kalian download seperti ini ya, tinggal kalian bold saja structure tuning, akan keluar ya 3 metil hex dalam posisi apa, E
ya, atau yang disebut sebagai trans posisinya ya. Kalau ini kita lihat tuh, mana ini? Nah, ini bentar. Bentar karena ngehang. Kenapa ini? Ya, ngehang karena terlalu banyak aplikasi yang saya buka. Nah, seperti itu ya. Coba kalian kerjakan. Kalau nggak bisa, tanyakan ke saya ya. Kemudian kita lanjut. Uh, Coba ini juga kerjakan ya latihan. Kalau kalian bisa, kita harus banyak berlatih. Saya tidak menyuruh untuk dikumpulkan. Kalian akan nanti kalian kerjakan kerja kelompok keluar bareng-bareng teman kena covid ya kasihan juga. Wis kerjakan sebisanya. Pokoknya kalian berusaha untuk bisa ya. Oke, ini kan adalah berapa SKS? 2 SKS kan. Ini saya pakai untuk satu SKS dulu karena kalau video ini terlalu panjang juga kalian bosen nanti ya. Saya akhirin dulu, nanti kita lanjutkan materinya. Ya, materinya nanti cara pembuatan bla 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 itu nanti supaya kalian lebih paham. Jadi tahu seorang farmasis, oh penting ternyata. Oke, saya akhiri dulu. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kehidupan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.